Hai hai hai, kalian masih ada di dalam perjalanan yang berbicara rute Semarang, Jogja. Kali ini kita mau bahas, bukan bahas, lebih ke arah kali ini saya mau bercerita. Saya sering lewat di jalan tol yang ke arah Solo. Waktu ada pekerjaan di Solo ya pasti lewatnya jalan tol Semarang Solo. Dan ini mau ke Jogja, nanti kita lewat jalan tol yang ke Solo tapi nanti belok ke Klaten atau Boyolali untuk tembus ke Jogja supaya lebih cepat. Ya kalau lewat jalan tol Solo itu pasti saya ingat soal memori saya yang saya pernah bekerja di Solo. Mungkin lebih dari 10 tahun yang lalu saya sempat kerja di Solo. Saya merantau ke kota Solo. Kalau orang bilang merantau kok deket, Semarang Solo tuh deket. Ya sebelumnya sih saya merantau ke Jakarta sih. Setelah itu saya coba di Solo juga. Ya, saya waktu itu bekerja di Solo. Waktu itu saya melamar pekerjaan sebagai auditor, kemudian diterima dan bekerja sebagai auditor di salah satu dealer motor terbesar di kota Solo. Saya nggak punya basic ilmu ekonomi atau akuntansi, karena auditor itu kan biasanya di akuntansi ya bidang ilmunya. Basic saya di ilmu hukum, tetapi waktu sebelum lulus dari ilmu hukum saya sering belajar soal audit. Jadi saya suka audit gitu loh. Saya suka yang namanya pekerjaan auditor. Dan kemudian bekerjalah saya sebagai auditor di kota Solo. Bulan pertama saya bekerja, saya belajar cara mengaudit dengan baik, sistemnya di perusahaan itu, tata tertibnya, semuanya saya pelajari. SISDUR ya, sistem dan prosedur, karena yang namanya auditor itu pasti berkaitan dengan sistem dan prosedur. Dan tiba-tiba di akhir bulan kantor pusat dari dealer motor ini melakukan meeting. Jadi semua orang kantor pusat meeting semua. Dan saya ikut meeting yang pertama kali, dan buat saya itu meeting pertama kali yang mengagetkan buat saya karena terjadi banyak perubahan. Perubahannya di mana? Ya. Jadi waktu meeting itu ada beberapa posisi atau divisi itu orangnya dirubah-rubah. Jadi ada yang biasanya di divisi A jadi ke divisi B. Ada yang biasanya di divisi C jadi divisi I. Jadi berubah-ubah. Dan saya berpikir saya pasti tidak akan dirubah posisi karena saya masih orang baru 1 bulan. Baru 1 bulan kok dirubah, kan nggak mungkin ya. Saya berpikirnya seperti itu. Nah, terus semua sudah dirubah, ada yang tetap juga, yang tetap ya dikatakan tetap si A ini tetap di sini. Dan nama saya tidak disebut. Jadi saya berpikir udahlah, saya tetap di divisi auditor. Tiba-tiba sebelum ditutup yang di terakhir oleh GM-nya, oleh general manajernya, dia berkata, Ricky berpindah ke posisi dari anggota auditor. Saya di auditor itu anggota, saya punya pimpinan auditor pastinya. Dan waktu itu dikatakan Ricky dari posisi anggota auditor berubah menjadi asisten manajer finance. Bayangkan saudara-saudara, di satu sisi happy karena tiba-tiba menempati posisi asisten manajer finance. Bayangin, dari anggota auditor kemudian jadi salah satu pimpinan di sebuah divisi walaupun masih asisten, masih wakil.
tapi kan lumayan, baru 1 bulan sudah naik. Tapi di satu sisi itu membingungkan sekali dan membuat kalut, yaitu finance. Bayangkan saya sekali lagi backgroundnya bukan akuntansi atau ekonomi, saya ilmu hukum. Tiba-tiba ditaruh di posisi divisi finance, dan divisi finance ini membawai banyak divisi, bukan sekedar membawai divisi keuangan saja, tetapi bisa dikatakan hampir semua divisi yang ada di kantor pusat dan semua cabang-cabang yang dipunyai oleh dealer ini. Jadi saat itu dealer ini punya 6 sampai 7 cabang besar, punya cabang yang menengah itu sekitar 8, yang terus ada cabang yang kecil itu lebih dari 8 atau 10, saya agak lupa. Jadi karena memang belum terlalu besar dealer ini, maksudnya jumlahnya belum sampai ratusan, makanya divisinya itu divisi manajer finance itu seperti seolah-olah membawai semua. Jadi seperti jadi manajer operasional yang membawai semuanya. Dan saya ini karena waktu itu masih muda, ya sampai saat ini saya masih muda, dan pimpinan saya itu yaitu manajer finance saya waktu itu, dia umurnya lebih tua dari saya, di atas saya, dan dia berpikir anak muda itu yang lebih lincah, lebih punya banyak ide, kreativitas untuk membuat perusahaan itu berkembang. Jadi saya lebih banyak diserahin tanggung jawab mengembangkan, sedangkan untuk menjalankan operasional sehari-hari, kemudian untuk memeriksa pekerjaan setiap divisi, itu lebih banyak ke manajer saya. Memang iya, beberapa divisi ada yang ditaruh murni di bawah saya, 4 divisi di bawah saya gitu. Saya harus periksa pekerjaan mereka secara harian, selain saya harus berpikir untuk mengembangkan dealer tersebut gitu. Ya, di satu sisi bangga, tapi di satu sisi harus berpikir keras, kemudian harus berjuang belajar soal keuangan, soal finance. Waktu itu setelah meeting itu saya langsung temui salah satu teman saya di situ, ya teman baru lah karena saya baru 1 bulan di situ, yang dia lulusan akuntansi. Saya bilang, tolong saya pinjem buku-buku pelajaran kuliahmu. Kenapa? Karena saya harus belajar soal keuangan, dari neraca laba rugi, dari kas buku besar, buku kecil, saya harus belajar semua. Emang ya sudah pakai ada sistem, tapi kan saya harus mempelajari secara basicnya juga. Ya, yang saya dapatkan dari pengalaman itu adalah setiap orang yang mau berusaha, setiap orang yang mau belajar, dia pasti akan berkembang. Jadi kalau ada orang berkata, hidupku, pekerjaanku hanya segini-gini aja, aku nggak berkembang, saya berkata ada yang salah dalam hidupnya. Mari pelajari banyak hal, mari cari tahu banyak hal, mari kembangkan hidup kita. Bahkan sampai di satu titik kita tidak pernah berada di posisi itu, tetapi kita seolah-olah dipaksa untuk berada di posisi itu. Dan ternyata kalau kita mau belajar, kita bisa survive, kita masih bisa hidup gitu loh. Mari percaya hidup kita ini luar biasa. Mari belajar banyak hal, mari kembangkan hidup kita. Jangan berkata tidak bisa. Semua pasti bisa kalau kita mau belajar. Oke? Nanti kita lanjutkan lagi di perjalanan yang berbicara rute Semarang Jogja. Ya, lanjutannya apa? Saya kasih bocorannya. Saya ingat manajer finance saya itu hanya lulusan SMA. Bayangin, lulusan SMA tetapi posisinya jadi manajer finance. Ceritanya nanti lanjut di setelah ini. Bye.